Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam. Perkenalkan, nama saya Andre Alfian Rahmatullah. Saya dari Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya ingin menjelaskan materi geografi tentang keragaman budaya di Indonesia. Tercatat sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki setidaknya 17.504 pulau yang diantaranya berpenghuni sekitar 6.000 pulau. Pulau-pulau tersebar di daerah ekuator sepanjang kurang lebih 3.000 mil dari timur ke barat dan 1.000 mil dari utara ke selatan. Kondisi geografis inilah yang sangat berpengaruh pada keragaman budaya di Indonesia. Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut. Nah, ini dari berbagai ahli. Seorang psikolog sosial Belanda dalam bukunya National Culture dan Corporate Culture in LA, Somvar dan R.E. Porter eds. Communication Between Culture bahwa budaya adalah pemrograman kolektif pikiran yang membedakan anggota dari satu kategori orang dari yang lain. Nah, inilah yang terjadi di keragaman budaya Indonesia. Bahwasanya keragaman budaya dari satu pulau dengan pulau yang lain itu berbeda. Nah, itulah yang menyebabkan keragaman budaya di Indonesia itu terjadi. Nah, selanjutnya, apa sih itu identitas nasional? Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan bangsa lain. Nah, identitas nasional yang dibangun di Indonesia sendiri itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, tetapi kita tetap satu. Nah, itulah yang terjadi pada keragaman budaya di Indonesia. Banyak sekali keragaman-keragaman budaya dari satu pulau dengan pulau yang lain itu berbeda. Nah, itulah yang menyebabkan keragaman budaya di Indonesia. Tetapi dari keragaman itu kita masih tetap bersatu di bingkai Indonesia. Nah, inilah faktor-faktor geografis yang mempengaruhi dan menentukan keberagaman budaya di Indonesia. Letak geografis. Letak atau lokasi suatu tempat sangat berpengaruh pada kebiasaan hidup suatu masyarakat. Jadi letak pulau-pulau di Indonesia itu dipisahkan dengan selat, laut. Nah, itulah yang menyebabkan bahwasanya budaya di Indonesia itu memiliki perbedaan satu sama lain. Dari satu pulau dengan pulau yang lain memiliki budaya masing-masing yang terus dilestarikan. Yang kedua, faktor strategis. Indonesia yang dilalui oleh Selat Malaka dan menjadi jalur perdagangan internasional juga mempengaruhi kebudayaan masyarakat di Indonesia. Nah, dari sini, dari faktor strategis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya uh, budaya-budaya di Indonesia itu tidak menutup kemungkinan atau tidak bisa kita pungkiri bahwasanya ada faktor-faktor dari luar ataupun dari negara-negara lain yang menyebarkan budaya-budaya itu ke Indonesia, yaitu melalui jalur perdagangan. Uh, dari situ budaya-budaya Indonesia terus berkembang sehingga masyarakat-masyarakat di Indonesia selalu ada budaya-budaya yang terus dilestarikan. Yang ketiga yaitu kondisi ekologis. Ekologi dalam hal ini menitik beratkan pada hubungan antara manusia dan lingkungan dalam kaitannya dengan keberagaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Jadi kondisi lingkungan juga berpengaruh dari pulau satu dengan pulau yang lainnya. Kondisi lingkungannya seperti apa, kondisi ekologisnya seperti apa, itu juga mempengaruhi bagaimana budaya berkembang di suatu wilayah tersebut. Nah, saya ada contoh video yang mungkin teman-teman nanti bisa menganalisis dan juga memberi tanggapan mengenai video tersebut. Mari kita lihat. Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Tangerang kembali menggelar Festival Budaya Nusantara 3 pada tanggal 5 hingga 8 Desember 2019. Bagaimana kemeriahan Festival Budaya Nusantara 3 ini? Saya ajak Anda ke lokasi acara.
Saat ini saya sedang berada di wilayah pemerintah Kota Tangerang, di mana sedang digelar Festival Budaya Nusantara yang ketiga. Ini merupakan salah satu rangkaian acara dari APEKSI atau Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang digelar di Kota Tangerang sejak tanggal 4 Desember lalu hingga tanggal 8 Desember 2019 mendatang. Termasuk untuk Festival Budaya Nusantara yang sangat ramai ini juga akan digelar mulai hari ini tanggal 5 Desember hingga tanggal 8 Desember 2019. Dan untuk lebih mengetahui tentang acara ini, sudah ada bersama saya Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata dari Kota Tangerang, yaitu Ibu Rina Hernaningsih. Mari kita sapa. Selamat sore Ibu Rina. Selamat sore. Ya, boleh dijelaskan Bu soal Festival Budaya Nusantara ini. Apa yang menjadi latar belakang atau alasan dibuat Festival Budaya Nusantara yang sudah ke tahun ketiga ini Bu? Diadakannya Festival Budaya ini untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia, terutama yang diadakan di Kota Tangerang. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan Festival Budaya Nusantara 3 ini, kita bisa membuat budaya yang di Indonesia ini tetap bisa terjaga dengan baik. Nah ini kan nanti akan ada parade budaya Bu. Yang ikut ada dari daerah mana saja untuk parade budaya yang sebentar lagi akan kita saksikan ini? Parade budaya ini dari 25 daerah yang tergabung dalam APEKSI Komwil 3. Jadi mereka ikut di dalam parade budaya ini untuk memeriahkan festival budaya. Nah selain itu juga kan ada beberapa pertunjukan seni yang ditampilkan, dan kalau tidak salah ada satu yang paling ditunggu-tunggu juga tari Nyimas Melati itu ya Bu ya. Selain itu ada apa lagi Bu? Ada gambang kromong pertandingannya, kemudian juga ada untuk tari-tarian Nusantara, lomba fotografi, kemudian barongsai, ada lenong dan lain-lain terkait dengan kebudayaan yang ada di Indonesia dan terutama di Kota Tangerang. Nah kemudian juga saya lihat di ini kan masyarakat sangat banyak, dan juga ada beberapa stand-stand yang menjual aneka macam makanan, juga ada produk-produk kesenian. Itu daerah mana saja Bu yang ikut berpartisipasi? Terutama di Kota Tangerang, yaitu menjual makanan-makanan khas, kemudian juga mengenai kerajinan-kerajinan Kota Tangerang, dan untuk yang ikut serta dalam Komwil APEKSI 3 ini. Ada 110 stand yang ikut serta dalam acara ini. Ini kan jumlahnya berarti sangat banyak ya. Tapi kalau dari pemerintah Kota Tangerang sendiri, apakah ada target pengunjung atau mungkin nanti berapa orang yang membeli produk itu, atau memang ini hanya untuk melestarikan budaya dan makanan juga? Mudah-mudahan bisa datang 50.000 pengunjung yang datang pada acara festival budaya ini, dan membeli membeli makanan-makanan khas Kota Tangerang dan makanan-makanan yang dijual oleh Komwil 3 APEKSI. Nah Bu, boleh ini mungkin cerita sedikit ini yang ditampilkan? Tampilkan dari kearyaan Kota Tangerang. Jadi dalam kebudayaan ini, festival budaya ini ada 4 yang ditampilkan. Ini untuk kebudayaan Sunda dari kearyaan, kemudian ada dari Betawi, kemudian dari Cina Benteng, dan dari Jawa. Jadi ada 4. Yang itu jadi apa? Faktor pembentuk budaya di Tangerang. Akulturasi. Nah, Pemerintah Kota Tangerang melalui dari Dinas Budaya dan sini teman-teman sudah bisa menyimpulkan ya bahwasanya persebaran budaya di Indonesia itu seperti apa melalui pengembangan ataupun festival yang dikembangkan oleh pemerintah.
Nah, ini contoh-contoh keberagaman budaya di Indonesia dari pulau satu dengan pulau yang lainnya. Ada tari-tarian, ada gamelan, ada juga tari-tari tradisional yang lainnya juga. Nah, bisa dilihat satu persatu bagaimana keberagaman budaya Indonesia itu sangat terlihat. Nah, ini adalah pola-pola persebaran yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, difusi ekspansi ataupun expansion diffusion. Suatu proses unsur-unsur kebudayaan menjalar dari satu masyarakat yang berada di suatu daerah ke daerah yang lain berada di sekitarnya. Bisa dilihat polanya seperti apa persebaran budaya difusi ekspansi ini. Yang kedua adalah difusi penampungan atau relocation diffusion. Proses yang sama dengan penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang didifusikan meninggalkan daerah asal unsur kebudayaan bersangkutan, kemudian berpindah di daerah yang baru. Nah, ini pola-polanya, yaitu meninggalkan budaya yang dulu dengan mengadakan budaya yang baru. Bisa dilihat polanya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah difusi penularan, yaitu atau bisa disebut contagious diffusion. Suatu proses inovasi mengalami saingan lewat suatu komunitas. Kasus ini menunjukkan model aliran yang berundak-undak di permukaan batuan, keras, kompak. Difusi semacam ini disebut juga cascade diffusion, yaitu berasal dari titik yang satu, kemudian menular dengan titik-titik yang lain. Itu yang bisa disebut sebagai difusi penularan atau contagious diffusion. Nah, ini pembentukan budaya nasional. Konjaraningrat menyampaikan persyaratan yang harus dimiliki kebudayaan daerah untuk menjadi kebudayaan nasional. Persyaratannya adalah berikut. Yang pertama, kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus memberikan identitas kepada warga negara pendukung kebudayaan itu. Masuknya unsur kebudayaan daerah yang mempunyai identitas dan ciri khas itulah yang dapat diangkat menjadi unsur kebudayaan nasional. Yang kedua, kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus menimbulkan perasaan bangga kepada para pendukungnya, baik suku bangsa asal kebudayaan itu maupun rakyat Indonesia. Yang ketiga, kebudayaan daerah yang menjadi kebudayaan nasional harus bermutu tinggi agar dapat memperkaya hasanah, derajat, dan nilai kemanusiaan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah intangible cultural heritage Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Dari sini kita bisa melihat bagaimana keragaman budaya Indonesia itu sangat terlihat dan juga sudah diakui oleh UNESCO. Yang pertama, wayang dan keris pada tahun 2008. Selanjutnya, batik dan pelatihan batik tahun 2019. Yang ketiga, ada angklung pada tahun 2010. Disusul tari saman pada 2019, kemudian noken 2012, dan yang terakhir 3 genre tradisi Bali pada tahun 2015. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah omongan, ataupun dari perbuatan saya yang tadi menjelaskan materi ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.